Hello guys. Don't forget to follow my YouTube channel. Also follow my social media. And if you have question, please email me to discuss all about PLC. Thanks and see you. Halo guys, bertemu lagi bersama saya. Untuk pembahasan kali ini kita akan lanjut tentang latihan PLC yang kedua ya. Nah, untuk latihan sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat program PLC atau mendesain program PLC. Karena ini sangat penting untuk teman-teman yang baru belajar. Kadang kita membuat program PLC suka asal-asalan, setelah programnya jadi ada yang kelewat atau dan lain sebagainya ya. Jadi program yang kita buat kurang sempurna. Ini sedikit tips dari saya untuk membuat program PLC. Pertama-tama saya akan tampilkan dulu video tentang sistem yang akan kita bahas di video kali ini ya. Kita coba lihat. Nah, ini adalah mesin filling ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bagaimana sistem tersebut bekerja. Coba teman-teman perhatikan. Ada material apa aja yang digunakan dalam sistem tersebut, bagaimana step by stepnya mesin tersebut bekerja, supaya teman-teman tidak bingung dalam membuat sebuah desain. Nah, tahapan awal yang teman-teman harus lakukan adalah tentukan sistem apa yang kita buat. Di dalam video ini kita akan membuat tentang sistem filling mesin ya teman-teman. Lalu tahapan yang berikutnya adalah tentukan device apa saja di dalam sistem tersebut yang teman-teman akan gunakan. Nah, di video ini terlihat yang kita gunakan adalah satu, adanya konveyor sebagai penggerak botol. Yang kedua, adanya sensor sebagai pembaca botol ya teman-teman. Jadi ketika botol sudah menyentuh sensor atau sudah dalam area kerja sensor, konveyor akan terdampak ya. Dan fillingnya juga akan bekerja ketika sensor tersebut terdeteksi ada botol. Nah, lanjut untuk sistemnya tersebut, kita ada pump product ya, device-nya. Jadi fillingnya itu bekerja berdasarkan produk pump ya. Jadi didorong oleh pompa supaya bisa masuk ke dalam botol. Nah, untuk device-nya saya kira hanya 3 itu aja ya. Yang pertama konveyor, yang kedua sensor untuk pendeteksi botol, yang ketiga adalah produk pump. Lalu setelah kita amati apa aja device, sistemnya seperti apa, cara kerjanya gimana, lanjutlah kita masuk ke dalam tahapan awal yaitu pemrograman ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke tiap portalnya. Nah teman-teman, kenapa saya tadi menyarankan teman-teman untuk membuat device apa saja yang teman gunakan, karena itu nanti untuk mempermudah teman-teman dalam membuat suatu program. Nah, tadi kita kan sudah tahu ya device apa yang kita gunakan. Di sini kita masukkan device yang kita gunakan. Pertama misalkan ada konveyor ya. Yang kedua ada produk pump. Yang ketiga ada sensor botol ya. Nah, ini addressnya karena kita menggunakan memori M ya untuk simulasi, kita bisa rubah langsung seperti ini. Kita rubah jadi M, centang. Nah, setelah semua sudah, kita tinggal seperti di Excel, langsung nge-replace addressnya berurutan. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung membuat programnya. Untuk latihan bisa langsung di OB aja ya. Nanti kita juga membahas di program blok yang lain di lain kesempatan seperti FB, FC, DB dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, kita bisa namai misalkan untuk network 1 khusus konveyor ya teman-teman, supaya tidak sulit untuk nanti tracing mana sih untuk sequence konveyor tersebut. Nah, kita coba buat rangkanya ya. Pertama adalah sensor dampak dari konveyor tersebut. Kita isi ininya konveyor. Oke. Jadi cara kerjanya tadi, ketika sensor botol mendeteksi ada botol, konveyor berhenti ya. Maka kita rubah ininya menjadi kontak NC. Ketika dia aktif, sensor input masuk, bahwa konveyor akan mati ya. Lalu di sini sudah selesai. Lanjut kita ke yang kedua, misalkan timer, kita nama timer filling ya. Nah, oke. Di sini kita masukkan sama
sensor, karena yang paling mempengaruhi sistem tersebut di video itu adalah sensornya ya. Nah, ketika sensor dia aktif, coba perhatikan teman-teman ya. Ketika sensor dia aktif, nah, dia mulai feeling ya, dan timer pun dia menghitung. Maka kita lanjut. Ketika sensor aktif, maka dia nge-trigger buat ke timer ya. Nah, kita namai timernya timer feeling misalkan. Oke, nah, sudah ada ya timer feeling. Lalu di bagian timer sendiri kita isi untuk detiknya sama dengan sistem yang tadi kita lihat di video ya. Kita isi T agar 2S untuk menandakan 2 detik ya. Oke, setelah itu timer itu fungsinya setelah tercapai, teman-teman bisa lihat ya di sini. Setelah timer tercapai, conveyor langsung bergerak kembali ya. Berarti kita bikin di sini output dari timernya. Kita bikin kontak lagi, timer, key ya untuk output timer. Oke, setelah itu kita naikkan. Oke, nah setelah itu sensor ini juga kan dia bekerja sebagai trigger dari pump product filling ya. Maka kita buat nih di sini untuk product fillingnya, kita isi product pump. Nah, sudah selesai teman-teman, mudah kan? Nah, kenapa saya bahas video ini adalah supaya teman-teman lebih mudah dan lebih cepat dalam mendesain suatu program. Untuk video kali ini saya membahas sistem yang sederhana, jadi teman-teman mungkin agak tidak terasa waktu yang teman-teman butuhkan. Tapi kalau misalkan sistem yang lebih kompleks, teman-teman pasti akan kesulitan atau mungkin ada lupa sistemnya, atau misalkan ada device yang lupa dimasukkan, atau misalkan ada sistem yang terlewat sama teman-teman. Makanya pembahasan kali ini bertujuan supaya teman-teman membuat programnya lebih bagus. Jadi tidak ada lagi miss-miss atau misalkan tidak ada kesalahan ketika nanti mau commissioning ya teman-teman. Nah, setelah kita selesai membuat rangkaian programnya, kita coba simulasikan ya, seperti biasa kita downloadkan. Kita load. Setelah download selesai, komplit, kita monitoring ya. Nah, kita coba amati ya teman-teman sistemnya sesuai tidak dengan yang tadi di video. Nah, kita coba lihat. Ketika awal sistem berjalan, conveyor langsung aktif ya, yang lainnya tidak aktif. Pump product dan pump product tidak aktif. Nah, lalu kita coba ketika anggap di video kali ini, nah, anggap dari awal ya, seperti ini. Ini conveyor aktif. Ketika sensor terdeteksi botol, berarti kita anggap sensor tersebut mendeteksi botol ya. Kita pencet Ctrl F2 untuk menyalakan. Kita lihat ya teman-teman. Tadi sempat terlihat kalau misalkan dia garis hijaunya hilang, berarti dia putus dan conveyor pun akan mati. Kita coba ulangi lagi ya. Ctrl F2. Oh, sorry ya, maaf. Nah, kita coba lagi di sini Ctrl F3. Nah, conveyor aktif ya. Ini dalam posisi semula. Kita coba sensor aktifkan. Kita lihat di sini ya, karena ini nggak kelihatan di sini. Nah, aktifkan, conveyor langsung mati. Berarti sudah sesuai ya untuk step pertama untuk menjalankan conveyor. Dan ketika ada botol di dalam sensor, atau misalkan sensor mendeteksi botol, bahwa conveyor akan mati, sudah sesuai ya. Nah, lanjut ke yang paling bawah sini, kita coba lagi. Lihat teman-teman. Ketika sensor botol aktif, timer akan menghitung ya. Nah, sama kan ketika di video ini. Coba perhatikan, ketika sensor terdeteksi botol, timer akan aktif ya. Nah, ini sudah sesuai berarti ya. Kita coba lagi. Ketika sensor aktif, timer menghitung, sudah sesuai ya. Nah, ketika timer sudah menghitung, kita perhatikan juga di bagian step terakhirnya, yaitu product pump teman-teman. Di bagian sini ya, coba teman-teman perhatikan. Ketika sensor aktif, ketika sensor aktif, product pump juga aktif, conveyor mati ya. Paham ya? Nah, coba kita perhatikan videonya lagi.
Sensor aktif, timer aktif, produk pump mengisi botol ya. Nah, untuk secara keseluruhan sistemnya sudah selesai, tidak ada miss, tidak ada yang terlewat, device dan lain sebagainya. Jadi pembahasan kali ini saya rasa sangat berguna bagi teman-teman, sehingga jangan sampai lupa poin-poin, yaitu tentukan sistem yang akan teman-teman buat. Setelah sistemnya sudah teman-teman ketahui, yang kedua adalah tentukan device apa saja ya yang akan teman-teman menggunakan. Seperti misalkan di sini ada sensor botol, ada conveyor, ada product pump untuk filling. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa langsung ke program PLC-nya, dan teman-teman juga pasti sudah terpikirkan mau menggunakan fungsi apa aja. Di sini kan kita menggunakan fungsi timer ya. Untuk yang lainnya itu rangkaian sederhana. Nah, betapa mudahnya dan betapa cepatnya memprogram dengan metode yang biasa saya gunakan ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tentang video-video terbaru tentang latihan PLC. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan langsung ya teman-teman untuk video terbaru dari saya. Terima kasih yang sudah setia menonton. Thank you.